Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. Alhamdulillah, segala puji kita ucapkan hanyalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, memberikan taufik dan hidayah-Nya untuk kita semua sehingga kita bisa melaksanakan berbagai macam aktivitas dalam rangka menunaikan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala di muka bumi. Betapa banyak orang yang tidak diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, atau minimal tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka tidak tergerak hatinya untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun ibadah itu sangat ringan ataupun sangat kecil dalam ukuran kita sebagai manusia. Namun karena hidayah dari Allah dan taufik darinya tidak turun atau tidak diberikan kepada orang tersebut, maka hatinya sangat berat untuk melaksanakannya. Hatinya tidak tergerak untuk melaksanakannya. Oleh karena itu, kita yang sudah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan taufiknya, sudah selayaknya untuk semakin memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat dan salam kita ucapkan buat junjungan kita, teladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang sangat perhatian dengan umatnya, Nabi yang sangat mengkhawatirkan umatnya kalau sampai mereka terjerumus ke dalam kemaksiatan, apalagi sampai masuk ke dalam neraka, wal iyadu billah. Nabi yang sangat penuh dengan rahmat dan sangat gelisah dengan berbagai musibah, apalagi musibah dalam agama yang menimpa umatnya. Bapak dan ibu-ibu jemaah salat subuh yang berbahagia, melanjutkan kajian kita dari kitab Bulughul Maram. Kita sudah selesai pembahasan tentang al-aniyah atau bejana-bejana yang digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bab berikutnya yang disampaikan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala adalah terkait
bagaimana kita menghilangkan najis dari badan kita, dari pakaian kita, ataupun benda-benda yang kita pergunakan. Di sini Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala akan menyebutkan beberapa hadis tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan najis itu sendiri. Bagaimana kita menghilangkannya, bagaimana kita membersihkan tempat yang terkena najis tersebut, dan apa saja najis-najis yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah beberapa poin yang akan disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam beberapa hadis yang insyaallah kita baca dalam kesempatan subuh yang berbahagia ini. Kalau kita membaca apa yang dituliskan oleh para ulama rahimahumullahu taala, sebagai seorang muslim kita berkewajiban untuk menghilangkan najis tersebut dari badan kita, dari pakaian kita, dari tempat salat kita, dan berbagai macam barang yang kita pergunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan untuk salat, para ulama mengatakan menghilangkan najis dari pakaian dan tempat salat kita dan juga dari badan kita merupakan salah satu syarat untuk sahnya salat yang kita lakukan. Kalau seandainya kita tahu dan masih ada najis yang menempel di badan kita atau di tempat salat kita, maka salat kita menjadi tidak sah. Kemudian perlu juga kita ketahui bahwasanya secara umum najis itu terbagi kepada dua, ya. Najis yang sifatnya hukmiyah namanya, hukumnya dari segi hukumnya saja. Kemudian ada yang ainiyah, memang bendanya yang bernajis. Yang dimaksud dengan hukmiyah adalah benda-benda yang hukum asalnya itu suci, namun dia terkena benda najis. Misalnya pakaian kita hukum asalnya suci, kemudian terkena pipis misalnya, atau terkena buang air kecil dan sebagainya, sehingga itu namanya hukumnya menjadi bernajis. Ya, pakaian kita itu hukumnya menjadi bernajis, itu namanya najis hukmiyah. Karena kepada asalnya pakaian kita itu hukumnya adalah suci. Kemudian juga ada yang kedua, najis yang sifatnya ainiyah, memang benda itu sendiri yang bernajis. Ya, bendanya itu sendiri yang bernajis, seperti baulnya tadi, atau buang air kecilnya, air seninya itu sendiri memang bernajis. Atau misalnya kalau dari segi hewan, misalnya anjing, ya, para ulama mengatakan anjing itu hukumnya bernajis. Demikian juga khinzir atau babi, ya, itu memang ainnya atau bendanya itu sendiri yang hukum asalnya bernajis. Jadi itu ada dua, ada hukmiyah, yang dimaksud dengan hukmiyah itu secara hukum, ya, hukum asalnya dia enggak bernajis tapi terkena benda yang bernajis. Kemudian yang kedua, memang bendanya itu sendiri yang bernajis atau ainiyah. Bapak dan ibu-ibu rahimakumullahu jami'an, kalau kita melihat juga jumhur ulama mengatakan benda-benda bernajis tersebut atau najis-najis yang menimpa benda yang kita pakai seperti pakaian, sajadah kita dan sebagainya, itu tidak bisa dihilangkan kecuali dengan air yang suci lagi mensucikan. Itu pendapat jumhur ulama. Nanti ada khilafnya. Kalau kita menggunakan misalnya air teh atau air kelapa dan sebagainya, menurut jumhur ulama itu tidak bisa membersihkan najis, ya. Jumhur mengatakan bahwasanya najis itu hanya bisa dibersihkan dengan air yang suci lagi
mensucikan, atau air mutlak istilahnya dalam mazhab Syafi'i. Pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya ada benda-benda lain yang bisa digunakan untuk mensucikan benda yang terkena najis. Misalnya tanah, ya, tanah juga bisa dipergunakan untuk mensucikan najis, sebagaimana nanti akan kita sampaikan dalam hadis ya pembahasan bab ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu rahimakumullahu taala. Kemudian juga perlu kita ketahui sebelum membaca hadisnya bahwasanya najis sebagaimana air mempunyai tiga sifat. Tiga sifat. Yang pertama terkait rasanya, ya, terkait rasa. Kemudian yang ketiga terkait dalam membersihkan najis itu yang paling penting dua dari tiga ini harus hilang, ya. Yang pertama aromanya, kemudian ada rasanya juga harus hilang ketika kita mencuci atau membersihkan najis. Sementara warna, kalau seandainya sudah dibersihkan dengan cara yang baik, ternyata masih ada warna, masih ada bekas warnanya yang tertinggal, maka itu dimaafkan dalam syariat. Karena ada najis-najis tertentu yang memang sangat susah untuk dihilangkan bekasnya. Nah, yang seperti itu kalau sudah dicuci dengan air secara baik, kemudian ternyata masih ada bekasnya, warnanya masih ada, maka itu dimaafkan di dalam syariat kita. Sementara aroma kalau seandainya masih ada, maka berarti belum hilang. Yang dimaafkan adalah terkait dengan bekasnya atau warna yang masih menempel di pakaian ataupun di benda yang kita sucikan. Kemudian juga yang perlu kita ketahui adalah bahwasanya hukum asal dari benda-benda yang ada dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali untuk beberapa benda saja, hukum asalnya itu adalah suci. Kecuali ada beberapa benda yang memang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai benda yang bernajis, atau dalam istilah Al-Qur'annya rijsun, atau dikatakan rijsun. Itu yang sudah kita sebutkan tadi, misalnya hewan, anjing dan babi, atau benda-benda atau kotoran-kotoran yang keluar dari melalui dua jalur, istilah para ulamanya makharja'an hadis sabilaini, yaitu air seni dan juga BAB-nya. Itu yang memang bernajis. Sementara hukum asal untuk benda-benda yang lain, hukum asalnya adalah benda tersebut suci. Baik, Bapak-bapak dan Ibu-ibu rahimakumullahu taala. Hadis pertama yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala terkait bab ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khamri tuttakhadhu khallan. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang minuman khamar, ya, minuman khamar atau minuman yang memabukkan yang terbuat dari perasan anggur, ya, ataupun perasan kurma. Tuttakhadhu khallan, yang diolah menjadi cuka, ya, yang diolah menjadi cuka. Ya, pada zaman dahulu khamar atau minum keras itu adalah sebelum diharamkan oleh Islam, itu adalah suatu hal yang biasa. Ya, suatu hal yang biasa ada di rumah masyarakat
di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sampai ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, khamar itu belum diharamkan. Sehingga orang-orang Islam pun masih menyimpan khamar tersebut di rumah mereka. Namun tatkala khamar itu diharamkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk dibuangkan, ditumpahkan, dibuang dan tidak boleh disimpan lagi. Kemudian ada di antara para sahabat yang bertanya, bagaimana kalau seandainya ya khamar yang sudah diharamkan tersebut diolah dan dijadikan cuka? Dijadikan apa? Cuka. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faqal la. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, enggak boleh khamar itu diolah lagi. Karena memang sudah diharamkan. Kalau sudah diharamkan ya udah dibuang, enggak boleh disimpan dan enggak boleh diolah lagi. Sehingga Abu Talhah radhiyallahu anhu yang pada waktu itu menyimpan banyak khamar, yang dalam riwayat dikatakan khamar itu milik anak-anak yatim. Beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk diolah supaya enggak mubazir, istilahnya dalam tanda kutip. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk mengolah khamar itu lagi. Beliau tetap memerintahkan harus dibuang, ya, harus dibuang. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Tirmidzi rahimahumullahu jami'an, dan mereka mengatakan hadis ini adalah hadis yang hasan, dan ada yang mengatakan hadisnya hadis yang sahih. Bapak dan ibu-ibu rahimakumullahu taala, apa saja pelajaran yang kita ambil dari hadis ini? Yang pertama, bahwasanya khamar itu diharamkan. Para ulama menjelaskan bahwasanya khamar itu tidak mesti hanya dari inab, tidak hanya dari perasan anggur, tapi segala sesuatu yang kalau dia diminum bisa menyebabkan orang mabuk, maka itu termasuk dalam kategori khamar. Karena mereka mengatakan khamar itu adalah ma khamar al-aql wa azalahu, suatu yang menyebabkan akal itu menjadi mabuk dan tidak berfungsi lagi. Ya, orang kalau sudah mabuk biasanya akalnya tidak bisa berfungsi dengan baik, sehingga kalau ngomong pun kadang melantur, kan? Oleh karena itu Islam mengharamkan khamar demi untuk menjaga akal manusia. Jadi yang pertama, poin pertama yang kita ambil dari hadis ini adalah al-khamru muharramah. Kenapa dikatakan muharram? Kenapa dikatakan haram? Adalah karena Nabi SAW memerintahkan setelah turunnya ayat khamar, melarang khamar, itu Nabi memerintahkan untuk membuangnya atau menumpahkannya. Sehingga di beberapa riwayat disebutkan jalan-jalan Madinah, di Madinah tersebut dipenuhi oleh air khamar. Ya, saking banyaknya orang menyimpan khamar di zaman tersebut. Dan dia menjadi haram ketika diperintahkan oleh Nabi SAW untuk dibuangkan. Kenapa demikian? Kalau seandainya dia bukan haram, maka apa yang dilakukan oleh para sahabat dengan membuang khamar atas perintah Nabi SAW, berarti itu adalah perbuatan yang mubazir. Kalau dia bukan suatu yang haram. Nah, ketika itu dibuang percuma seperti itu, ditumpahkan, ini menunjukkan bahwasanya apa yang mereka lakukan itu bukan perbuatan mubazir. Bukan perbuatan mubazir. Karena benda yang dibuang itu adalah benda yang haram, dan benda yang haram tidak boleh disimpan di dalam rumah kita. Kemudian dari hadis ini kita juga pahami, apabila khamar tersebut diolah untuk menjadi sesuatu yang akan dimanfaatkan lagi dan untuk konsumsi kita, seperti dikatakan tadi, diolah menjadi cuka, maka itu juga tidak dibolehkan. Ya, karena nanti ada pendapat pembahasan lain kalau seandainya dia berubah dengan sendirinya.
Yang diharamkan apa? Kalau seandainya dia diolah sehingga dia menjadi cuka, itu tidak boleh. Kemudian para ulama juga mengatakan bahwasanya khamar itu kalau dia dijemur itu bisa menghilangkan sifat memabukkan yang ada di dalam khamarnya. Sehingga mereka pun berbeda pendapat, apakah khamar itu kalau dia dijemur di matahari bisa berubah statusnya menjadi halal lagi atau tidak? Ya, kan dia sudah diharamkan karena dia memabukkan. Kemudian ketika dia dipanaskan, dijemur di bawah matahari dan menghilangkan sifat khamarnya yang memabukkan itu, apakah dia menjadi halal atau tidak? Di situ ada perbedaan pendapat para ulama. Ulama mazhab Syafi'i mengatakan bahwasanya khamar kalau dijemur di bawah matahari tanpa ditambah dengan zat-zat yang lain, kemudian dia berubah menjadi cuka ataupun menghilangkan sifat khamarnya yang memabukkan, maka itu dia menjadi halal. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Al-Majmu'. Sementara ulama-ulama yang lain ada yang mengatakan bahwasanya meskipun dia dijemur dan sudah hilang sifat memabukkannya itu, maka dia tetap haram, tetap haram, tidak boleh dikonsumsi. Mana yang benar itu nanti kita sebutkan di akhir insyaallah taala. Kemudian yang kedua, hadis ini juga menyatakan bahwasanya yang pertama khamar haram. Kemudian yang kedua, apabila dia diolah juga tetap diolah dalam arti dengan menambahkan zat-zat tertentu sehingga dia menghilangkan sifat memabukkannya, maka dia juga tetap haram. Karena sebagaimana dikatakan oleh Nabi SAW ketika ditanya tadi, khamar itu diolah dan dijadikan cuka, dia tetap menjadi haram. Kemudian yang ketiga, ini yang saya singgung tadi, bahwasanya apabila khamar tersebut berubah dengan sendirinya tanpa ikut campur tangan manusia, tanpa menambah zat-zat yang lainnya, dia berubah sendiri kemudian menjadi cuka, itu menjadi halal. Itu menjadi halal. Karena ketika dia berubah dengan sendirinya, sifat memabukkan yang ada di dalam khamar tadi sudah hilang. Dan ulama mengatakan penyebab diharamnya khamar itu adalah karena ada sifat memabukkan di dalam khamar tersebut. Ya, karena khamar tersebut memabukkan. Sehingga dikatakan dalam kaidah segala sesuatu yang memabukkan maka hukumnya menjadi haram meskipun dia bukan khamar. Ya. Jadi kalau kita belajar istilah fikihnya, illat yang menyebabkan dia menjadi haram adalah karena dia memabukkan. Ketika sifat yang memabukkannya itu sudah hilang dengan sendirinya tanpa diolah oleh manusia, maka berarti hilang juga keharamannya. Dalam kaidah para ulama mengatakan al-hukmu yaduru ma'a illatihi. Hukum tersebut, hukum sebuah benda itu senantiasa berbarengan dengan ilatnya. Dengan ilatnya yang sebut katakan tadi penyebab utama ya. Kalau bahasa kitanya mungkin penyebab utama dia jadi haram itu. Ketika penyebab dia menjadi haram itu, walaupun terjemahan ilat dengan penyebab itu tidak terlalu pas ya, tapi untuk sekedar mendekatkan pemahaman saja. Ketika sifat memabukkannya sudah hilang, maka dia keharamannya pun menjadi hilang berdasarkan kaidah tadi al-hukmu yaduru ma'a illati. Hukum itu selalu berbarengan dengan illatnya. Wujudan wa adaman. Ketika dia ada illatnya, hukumnya menjadi ada. Kalau illatnya tidak ada, hukumnya juga menjadi tidak ada. Jadi ketika sifat memabukkan dari khamar itu ada, maka hukumnya menjadi haram.
Ketika dia tidak ada, maka hukumnya menjadi halal. Kemudian para ulama rahimahumullahu taala juga berbeda pendapat terkait apakah khamar ini najis atau enggak. Kalau haram sudah jelas nasnya. Kalau terkait dengan keharamannya itu sudah jelas nasnya. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah khamar itu dia juga bernajis atau tidak? Ya, ini yang menjadi perbedaan pendapat para ulama. Mayoritas ulama mengatakan bahwasanya khamar itu adalah najis karena Allah Subhanahu wa taala mengungkapkannya dengan mengatakan fa innahu rijsun min amali syaitan. Sungguhnya khamar itu merupakan rijs, dan rijs itu dalam bahasa para ulama dikatakan adalah najis min amali syaitan, dan termasuk perbuatan syaitan. Itu pendapat pertama dan pendapat mayoritas ulama. Pendapat kedua adalah pendapat yang mengatakan bahwasanya khamar itu meskipun dia diharamkan tapi dia tidak bernajis. Karena tidak semua yang diharamkan itu otomatis menjadi benda yang bernajis. Sebagai contoh, ketika Nabi SAW mengharamkan bagi kaum laki-laki memakai emas dan sutra, apakah emas dan sutra itu menjadi bernajis? Enggak. Ya, dia tidak bernajis, tapi haram digunakan oleh laki-laki. Demikian juga ketika Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk menumpahkan khamar tadi dari rumah mereka hingga mereka membuangnya di jalan-jalan kota Madinah. Kalau seandainya khamar itu najis, maka Nabi SAW pasti akan mengingatkan mereka, karena jalan itu kan akan selalu ditempuh atau sering dilewati oleh manusia. Kalau seandainya bernajis, tentu Nabi akan mengingatkan jangan membuang najis di jalanan, karena akan menyebabkan kaki orang yang melewatinya terkena najis. Nah, inilah pendapat yang mengatakan bahwasanya khamar itu meskipun dia diharamkan, dia bukan dihukum sebagai benda yang bernajis. Hal ini dikatakan misalnya oleh Imam As-San'ani dalam syarah beliau Subulus Salam, syarah Bulughul Maram ini juga, beliau mengatakan al-haq anna al-asla fil a'yan at-taharah. Yang benar, hukum asal dari benda-benda yang ada itu adalah suci, kata beliau. Wa anna at-tahrim la yalzamun najasah. Dan hukum haram terhadap benda tersebut tidak mesti benda itu menjadi bernajis. Fa innal hashishah muharramah. Ganja itu adalah benda yang diharamkan, tapi dia tahirah, kata beliau, tapi dia suci. Dalam artian kalau dia ganja itu kena ke badan kita, tidak menyebabkan pakaian kita menjadi bernajis, karena dia tanaman, dia merupakan tanaman. Demikian juga misalnya racun diharamkan dimakan, diminum kan, tapi racun itu tidak bernajis. Racun tidak bernajis. Dan banyak hal-hal lain yang diharamkan secara agama tapi dia bukan benda yang bernajis. Namun sebaliknya, kata beliau, sebaliknya, wa amman najasah fayulazimu at-tahrim. Adapun benda-benda yang memang ainnya bendanya itu bernajis, pasti hukumnya haram.
haram. Jadi tidak semua yang haram bernajis, tapi semua yang najis itu pasti haram. Ya. Hingga beliau mengatakan fa kullu najisin muharram, setiap yang bernajis itu haram. Wala aks, tidak sebaliknya. Ya, paham ya? Semua yang bernajis, benda yang aslinya, ainnya, bendanya aslinya itu bernajis, maka itu hukumnya haram. Tapi tidak semua yang haram menjadi bernajis hukumnya. Tidak semua yang haram menjadi bernajis hukumnya. Demikian juga dengan contohnya khamar ini. Meskipun dia diharamkan, tidak otomatis bendanya atau cairan khamarnya itu menjadi najis. Kemudian beliau mengatakan, Imam As-San'ani rahimahullahu taala mengatakan, wadhalik mohon maaf ya Pak ya, ini saya batuk ini udah agak lama, cuman belum sembuh juga. Wadhalika li'anna al-hukma fi an-najasati huwa al-man'u min mulamasatiha 'ala kulli hal. Karena hukum yang terkait dengan benda bernajis itu enggak boleh disentuh sama sekali. Enggak boleh disentuh sama sekali. Kalau disentuh berarti menyebabkan tangan kita atau benda yang kita punya berkaitan terkena najis, hukumnya menjadi bernajis, apalagi sampai dikonsumsi. Jadi makanya sesuatu yang najis hukumnya sudah pasti haram. Fal hukmu bi najasatil aini hukmun bi tahrimiha. Beliau menegaskan bahwasanya ketika kita mengatakan bahwasanya benda itu bernajis, maka secara otomatis kita mengatakan benda tersebut hukumnya haram untuk dikonsumsi. Bi khilafil hukmi bit tahrim. Berbeda halnya kalau kita mengatakan benda itu haram dikonsumsi, tidak otomatis dia menjadi bernajis. Beliau mengatakan bi khilafil hukmi bit tahrim, lain halnya dengan hukum terhadap benda yang kita katakan dia haram. Fa innahu yahrum labsul harir wa dhahab. Beliau mengasih contoh sebenarnya saya sebutkan tadi, haram memakai sutra dan emas, itu untuk laki-laki. Wa huma tahirani bi ijma'an. Sementara emas dan sutra itu secara ijma' sepakat para ulama bahwasanya keduanya itu merupakan benda yang suci. Kemudian terkait apa yang sudah saya singgung di awal tadi, yaitu apakah khamar ataupun benda bernajis lainnya atau benda asli, hukum asalnya bernajis, kemudian najis itu hilang dengan sendirinya, apakah dia berubah status menjadi suci atau tidak? Jumhur ulama mengatakan bahwasanya dia tidak berubah status menjadi suci dengan sendirinya. Ya, benda yang terkena najis, kemudian najis itu hilang dengan sendirinya, apakah dia berubah status menjadi suci atau tidak? Para jumhur ulama mengatakan hukumnya tetap bernajis, Sementara ulama lain mengatakan, seperti misalnya Syekh Islam Ibnu Taimiyah, juga mantan mufti Saudi yang dulu yang sudah meninggal rahimahullahu taala, Syekh Muhammad bin Ibrahim, dan juga Imam As-San'ani tadi, mereka mengatakan bahwasanya sebuah benda yang terkena najis, kemudian najis itu hilang dengan sendirinya. Mereka mengatakan bahwasanya benda yang terkena najis tadi kalau sudah hilang
najisnya dengan sendirinya kembali menjadi suci. Ini berdasarkan kaidah yang sudah kita sebutkan tadi, al-hukmu yaduru ma'a illatihi. Hukum itu senantiasa berbarengan dengan illatnya. Ketika illatnya sudah hilang, maka hukumnya pun menjadi hilang, ya. Hukum haramnya tadi atau hukum najisnya tadi menjadi hilang juga. Dan Syekh Al-Bassam, salah seorang pensyarah kitab Bulughul Maram, juga menguatkan pendapat yang ini. Kemudian terkait poin yang juga saya singgung di awal tadi, apakah ada benda selain air yang bisa dipergunakan untuk mensucikan benda yang terkena najis? Jumhur ulama mengatakan bahwasanya benda yang bisa dipakai untuk mensucikan hanyalah air. Benda cair yang lain, meskipun dia benda cair seperti teh misalnya, air kelapa, pokoknya air yang statusnya bukan air mutlak, bagi mereka itu tidak bisa dipergunakan untuk mensucikan benda yang terkena najis. Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala dan juga pengikut mazhab mereka, beliau mengatakan bahwasanya benda yang terkena najis bisa disucikan dengan selain air. Bisa disucikan dengan selain air. Beliau mengambil dalil dengan hadis di mana seorang Ummul Mukminin rahimahallahu taala, kalau enggak salah Ummu Salamah, beliau mengatakan bahwasanya biasanya beliau memakai pakaian yang agak panjang. Pakaian yang agak panjang. Dan kadang ketika berjalan itu beliau melewati tempat yang ada kotorannya, yang ada najisnya. Kemudian beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana cara beliau membersihkannya. Apa jawaban dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yutahhiruha ma ba'daha. Pakaian yang panjang tadi, yang istilah kitanya itu menyapu lantai, ya. Apabila dia terkena najis ketika berjalan, maka dia bisa dibersihkan oleh jalan yang suci atau jalan yang tidak kotor lagi, yang tidak bernajis setelahnya. Dalam artian ketika dia terseret kemudian terkena najis dan kemudian orang yang punyanya, orang yang memakainya melanjutkan perjalanannya, jalan terus, maka tanah yang setelahnya itu juga akan mensucikan kotoran yang atau najis yang menempel tadi. Dari sinilah para ulama yang mengatakan bahwasanya najis bisa dihilangkan dengan yang lain selain air, berdasarkan kepada hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha. Hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha tadi. Jadi mereka mengatakan berbeda dengan jumhur ulama mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali. Mereka mengatakan hanya bisa dibersihkan dengan air atau dengan istismar. Satu lagi, dengan istismar dengan seperti orang misalnya habis buang air bisa dibersihkan dengan tisu, atau kalau zaman dahulu dikatakan dikeringkan dengan batu dan sebagainya. Pokoknya digunakan secara istismar. Jadi kalau jumhur mengatakan tadi hanya bisa dibersihkan dengan air. Kalau Imam Abu Hanifah mengatakan itu bisa dibersihkan dengan selain air, seperti disebutkan dengan tanah tadi, dengan tanah. Dan pendapat yang kuat adalah apa yang disampaikan oleh Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala dan juga para sahabatnya, dan juga beberapa ulama kontemporer yang mengatakan bahwasanya itu bisa dibersihkan atau najis tersebut bisa dibersihkan dengan selain air atau selain air yang mutlak. Kemudian kita tambah sedikit lagi hadis terkait dengan
keledai, terkait dengan keledai. Di mana Anas radhiyallahu anhu, Anas bin Malik radhiyallahu anhu juga mengatakan, lamma kana yaum Khaybar, ketika terjadi perang Khaybar, kata beliau, amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Talhah, Nabi merintahkan Abu Talhah untuk menyampaikan kepada manusia, fanada innallaha wa rasulahu yanhayanikum an luhumil humuril ahliyah fa innahu rijsun. Benda bernajis yang selanjutnya yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala adalah terkait dengan keledai atau istilahnya al-humur al-ahliyah, keledai jinak ya. Karena kalau keledai, istilah himar itu dalam bahasa Arab, kalau dikatakan himar ahliyah maksudnya keledai. Kalau ada himar wahsyiyah, al-humur al-wahsyiyah, itu di dalam bahasa Arab diungkapkan juga dengan kata-kata himar. Tapi himar wahsyiyah dimaksud itu adalah zebra kalau dalam bahasa kita. Yang menjadi pembahasan di sini adalah keledainya. Keledai yang biasa digunakan untuk kendaraan. Nabi SAW memerintahkan Abu Talhah untuk menyampaikan kepada manusia bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya mengharamkan untuk mengkonsumsi daging keledai yang biasa digunakan untuk tunggangan. Fa innahu rijsun, karena dia termasuk rijsun atau najis. Bapak dan ibu-ibu rahimakumullahu jami'an. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya keledai dagingnya, kemudian juga darahnya, kemudian kotorannya itu adalah benda yang bernajis. Namun apakah itu berarti bahwasanya kulitnya, bulunya, ya, dan juga mungkin kalau dia dinaiki itu ada keringatnya, apakah itu bernajis juga atau tidak? Di sini juga ada perbedaan pendapat para ulama. Namun pendapat yang benar adalah, atau pendapat yang kuat adalah bahwasanya kulitnya, bulunya dan keringatnya itu tidak bernajis. Kenapa dikatakan demikian? Karena keledai ini adalah merupakan hewan tunggangan yang masyhur, yang terkenal di zaman dahulu, zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang menungganginya pasti akan bersentuhan dengan kulitnya, dengan bulunya, dengan keringatnya. Kalau seandainya semuanya itu, yang tiga itu bernajis, pasti Nabi SAW akan mengingatkan, pasti akan menyebutkan kepada para sahabat beliau bahwasanya itu adalah benda bernajis dan kalian harus mencuci pakaian kalian yang terkena keledai tersebut. Namun itu tidak terjadi, dan Nabi SAW berkewajiban untuk menyampaikan sesuatu yang diperlukan oleh umatnya. Ya, karena Nabi SAW itu kan diperintahkan untuk menyampaikan tabligh, ya. Dan ketika itu beliau tidak sampaikan dan manusia selalu mempergunakan keledai itu di zaman beliau, maka itu menunjukkan bahwasanya tidak ada najis terkait kulit, bulu dan juga keringat dari keledai tersebut. Beliau Nabi SAW hanya mengharamkan mengkonsumsi dagingnya, dan beliau mengatakan itu bernajis. Itu bernajis. Jadi yang diharamkan adalah mengkonsumsi dagingnya, dan para ulama mengatakan dia dagingnya, darahnya dan juga kotorannya itu juga bernajis. Karena para ulama mengatakan hewan yang tidak boleh dikonsumsi, maka kotorannya juga bernajis. Apapun hewannya, kalau dia tidak boleh dikonsumsi, maka dia hukumnya bernajis. Keledai ini yang seperti ini mirip halnya dengan kucing yang ada di rumah kita. Ya, kucing yang ada di rumah kita nggak boleh juga dimakan, haram kita makan dagingnya. Namun Nabi SAW mengatakan bahwasanya
Kucing termasuk hewan yang suci dalam artian kulitnya, bulunya, ludahnya itu adalah suci, tidak bernajis. Karena dia selalu senantiasa hidup bersama dengan manusia di rumah. Tapi itu mungkin yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini, meskipun nanti ada tambahan karena waktu kita sudah lewat. Insyaallah kita dalam pertemuan berikutnya akan kita lanjutkan terkait pembahasan benda-benda yang bernajis ini, ya, terkait benda-benda yang bernajis dan juga masih terkait dengan keledai ini insyaallah taala. Baik, sebelum kita tutup, kalau ada pertanyaan terkait dengan khamar tadi atau terkait dengan daging keledai dulu ya, karena terkait dengan kulitnya nanti kita akan sampaikan lebih lanjut insyaallah taala. Ya, Pak. Alkohol. Ya, alkoholnya sendiri ya. Ya, para ulama mengatakan kalau seandainya ulama kontemporer ya, kalau seandainya bahan asli dari alkohol itu bukan benda bernajis, maka dia juga tidak dihukum bernajis. Tidak dihukum bernajis. Namun mengkonsumsinya yang diharamkan. Makanya para ulama mengatakan tidak masalah, apalagi kalau seandainya alkohol itu dari tanaman. Saya nggak tahu apakah ada dari tanam. Katanya ada seperti itu. Diolah dari tanaman nabati namanya. Kalau apalagi dia diolah dari tanaman hukum asalnya adalah suci. Hukum asalnya adalah suci. Makanya para ulama mengatakan kalau dia ini khilaf ya, ada khilaf para ulama, ada yang mengatakan bahwasanya dia haram karena dia haram dikonsumsi sebagaimana khamar ketika dia haram dikonsumsi, hukumnya juga haram. Disitulah orang yang mengharamkan tidak boleh memakai parfum yang pakai alkohol. Tapi kalau kita lihat, saya juga ada teman yang bidang teknik di bidang teknik kimia, beliau mengatakan bahwasanya tidak semua alkohol itu berasal dari najis. Tapi ada juga yang dari benda-benda yang suci. Makanya ini kembali kepada bahan dasar dari alkohol itu sendiri. Wallahu a'lam. Ya, kalau pengen keluar dari khilaf ya pakailah parfum yang enggak ada alkoholnya. Karena ada ulama banyak juga yang mengatakan bahwasanya parfum yang pakai alkohol itu tidak boleh dipakai karena mereka mengatakan itu dia enggak boleh dikonsumsi. Pendapat yang pertama tadi mengatakan sesuatu yang tidak boleh dikonsumsi berarti dia bernajis kan gitu. Seperti tadi misalnya khamar, kan ada yang mengatakan bahwasanya khamar itu dia haram, dan pendapat jumhur malahan itu kan tadi dia haram berarti dia bernajis. Namun pendapat yang kedua, dan ini yang lebih rajih, yang lebih kuat, sebagaimana dikatakan oleh Imam As-San'ani bahwasanya tidak mesti semua yang diharamkan itu otomatis menjadi bernajis. Ya, tidak otomatis. Makanya demikian juga dengan alkohol itu sendiri. Wallahu a'lam. Apa? Ya itu enggak masalah kan, kita bukan konsumsi. Konsumsi itu adalah kalau kita memasukkannya melalui jalur makanan atau disuntikkan ke pembuluh darah kita, ke pembuluh darah kita. Kalau kita bermuamalah dengan orang muslim yang kebetulan kita tahu dia di rumahnya memelihara anjing, apakah perantaranya berupa uang atau bersentuhan dengan itu mengakibatkan najis? Uang yang dipakainya, ya barang-barangnya ya. Kalau bendanya itu memang biasanya dipakaikan, misalnya dipakai untuk ngelap-lap, enggak kan? Duitnya itu dipakai untuk ngelap anjing, enggak kan? Hukum asalnya itu dia adalah tahir, suci. Ini pembahasan kita dari sebelumnya kan. Kalau seandainya itu memang biasanya dipakai untuk mengolah benda yang bernajis,
Nah, itu dia menjadi najis. Misalnya tali anjingnya gitu kan. Itu kan memang bersentuhan langsung dengan anjingnya itu. Tapi kalau misalnya duit, enggak mungkin lah dia mengelap-elap anjingnya pakai duit kan gitu. Jadi hukum asalnya selama kita belum yakin dengan dia benda itu terkena najis, maka hukum asalnya menjadi suci. Tapi kalau seandainya dipakai untuk mengolah yang najis, sebenarnya dikatakan pada pertemuan temannya lalu, misalnya periuknya dipakai untuk memasak B1 B2-nya itu, ya dipakai untuk memasaknya, maka itu kalau kita meminjamnya harus kita cuci terlebih dahulu. Kita cuci terlebih dahulu, sebagaimana disebutkan dalam hadis sebelumnya. Iya, Pak. Ya. Ya. Ini terkait dengan istilahnya perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, perintah dan larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam dikatakan wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diperintahkan atau dibawa oleh Rasul maka ambillah dalam arti laksanakan. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dilarang, kamu dilarang untuk melakukannya, maka tinggalkanlah. Terkait dengan pakaian laki-laki dan perempuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menjelaskan dalam beberapa hadis beliau bahwasanya pakaian laki-laki baik celana, sarung, gamis itu harus di atas mata kaki, dan itu adalah perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun ada yang mengatakan bahwasanya itu kan dikaitkan dengan ada sifat sombong atau enggak. Kita sebagai muslim tidak perlu mempertanyakan apakah ini karena sombong atau enggak, karena itu sudah merupakan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu yang kita lakukan. Kemudian terkait dengan perempuan kok boleh lebih panjang gitu. Ya, itu juga disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menjelaskan bahwasanya pakaian atau celana laki-laki itu ila nisfis saq, sampai separuh betis. Ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dengan perempuan? Kalau perempuan pakai seperti itu juga, berarti akan terlihat betisnya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yazidna shibran. Mereka boleh menambah 1 jengkal lagi. Nah, itu menunjukkan bahwasanya pakaian wanita boleh melebihi pakaian laki-laki sepanjang satu jengkal, sepanjang 1 jengkal. Mungkin ada yang mengatakan bahwasanya makna dari yazidna shibran itu tambah 1 jengkal itu dilonggarkan. Enggak, itu adalah pemahaman yang kurang pas ya. Karena yang dipertanyakan adalah ketika pakaian wanita itu sampai setengah betis, yang akan kelihatan tumitnya atau kakinya itu, dan itu yang bertanya itu tahu bahwasanya itu aurat. Maka Nabi SAW mengatakan tambah 1 jengkal lagi. Kalau cuma lebarnya yang ditambah 1 jengkal, ya tetap akan kelihatan ya. Jadi ini kembali kepada apa yang disampaikan oleh Nabi SAW terkait tata cara berpakaian seorang muslim. Ya, tata cara berpakaian seorang muslim. Jangan nanti dikatakan, oh saya kalau gitu tambah juga ketika wanita dibolehkan untuk menambah, maka saya juga nambahnya. Enggak seperti itu. Kemudian yang kedua ada juga terkait dengan wanita, kan tidak sesering laki-laki untuk keluar dari rumahnya. Ya, tidak sesering wanita tidak sebanyak laki-laki aktivitas di luar rumahnya. Dan laki-laki ketika aktivitas di luar rumahnya lebih banyak, maka dikhawatirkan juga kotorannya itu akan semakin banyak terbawa. Wallahu a'lam. Tapi yang pertama itu yang lebih menjadi acuan bagi kita dalam berpakaian, apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kadang-kadang kita tahu apa ilatnya, kadang-kadang enggak. Kita tahu apa hikmahnya, kadang-kadang
Enggak. Ya, keselamatan bagi seorang muslim adalah ketika dia mengikuti apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat rahimahumullah radhiyallahu anhum jami'an. Kenapa mereka menjadi generasi terbaik? Kenapa mereka bisa menjadi generasi yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya? Mereka itu tidak mempertanyakan, kalau sudah diperintahkan Nabi ya udah dikerjakan. Enggak ada apakah perintahnya wajib atau makruh? Enggak ada, mereka bertanya seperti itu ya. Atau larangannya ini wajib atau sunnah tadi. Larangannya ini haram atau makruh? Enggak ada mereka. Kalau sudah dilarang udah mereka tinggalkan. Kalau bisa kita mencontoh yang seperti itu ya. Kita mencontoh bagaimana para sahabat berinteraksi dengan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi itu menyampaikan adalah yang terbaik untuk umatnya berdasarkan wahyu yang beliau terima dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik, kalau enggak ada kita cukupkan sampai di sini. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.